Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadratul muhtaram yang sama kita hormati, para khalifah, para alim ulama, para pimpinan asatidz Pondok Pesantren An-Nabawiyah, yang kita hormati para orang-orang tua kita, nenek mama, cerdik pandai, yang kita hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang kita banggakan anak-anak pesantren kita. Hadirin wal hadirat, insyaallah mudah-mudahan malam ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Semangat gitu. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Tadi sore kita masih dapat mandi dengan memakai tangan kita sendiri. Mandi tanpa bantuan orang lain. Yang harus kita sadari dan yakini adalah bahwa suatu saat nanti orang lain yang akan memandikan kita. Setelah kita mandi dengan usaha kita sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan tangan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa memakaikan pakaian kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang harus kita sadari dan ingat adalah bahwa suatu hari nanti orang lain yang akan memakaikan pakaian kita. Setelah berpakaian kita mulai berjalan dari rumah masing-masing, alhamdulillah, sampai ke tempat yang berbahagia ini, sehat kaki, sehat tangan, ikhlas karena Allah, datang ke tempat yang mulia ini, tak bisa berjalan dengan kaki kita sendiri. Yang harus kita sadari adalah bahwa suatu saat nanti orang yang akan memperjalankan kita, inna lillahi wa inna ilaihi. Maka bersyukur kita malam yang berbahagia ini Allah kasih kesempatan kepada kita. Allah kasih kesempatan kepada kita semua. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tadi sudah dimulai dengan hadrah, dengan solawat ananda-ananda kita yang ikut membacanya. Semoga kita semua bersama Nabi menuju surga Allah, amin. Yang ikut solawat malam ini, semoga kampung yang kita cintai ini dijaga oleh Allah, amin ya Rabbal
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah perlu kita sampaikan sampai kepada anak-anak kita. Seorang bapak sudah perlu wasiat, seorang ibu sudah perlu wasiat. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anakku sayang, andai ibu mati nak, andai ayah mati nak, siapa yang akan kamu sembah? Maka sang anak menjawab, ilahukum ilahu wahid. Kalau bapak, kalau ibu sudah wafat, anak-anak kita semua mengatakan bahwa kalau orang tuanya wafat, dia pasti akan menyembah Tuhan, tidak ada selainnya. Amin. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Karena hari ini banyak yang ngaku jadi nabi. Itu masalah, Pak. Banyak orang ngaku jadi nabi. Besok Pak Kades paiwang ceramah komai. Ya Pak. Ceramah gamis 7 lapi. Sorban balili. Ceramah sih kok. Al-Quran hafal de 30 juz. Sudah tuh disampaikan terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, ambo komai adalah sebagai nabi yang ke-26. Ditemo nak? Ditemo nak? Serius lah. Dia piti deh. Apal deh Al-Quran 30 juz. Dia katakan, Bapak Ibu, saya adalah nabi ke-26. Saya adalah utusan nabi ke-26. Ibu-ibu temo dulu nak? Bu. Oh, Bu. Laila. Alhamdulillah. Jadi ya, banyak orang ngaku jadi nabi, jangan salah-salah. Dia hafal Al-Quran 30 juz, awak ndak ada Pak. Juz je banyak hafalnya. Juz pokat. Dia hafal 30 juz, awak ndak. Modal solat kul-kul. Ndak kul huwallah. Kul a'u Zubarobil palak. Ndak kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin sekali-sekali inna a'toina. Dicubolo kuliah ayuhal. Ndak sudah-sudah. Kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma. Ndak sudah-sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya la nabiyya ba'da, tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini alhamdulillah kita datang bersama dalam rangka peringatan memeriahkan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Semoga ibu, bapak dan kita semua yang datang mendengarkan tausiah Isra Mi'raj, semoga diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah. Amin. Semoga yang datang Isra malam ini, walaupun dia tidur, tetap dapat pahala. Amin. Jadi tidak sisio. Jadi yang datang malam kau jangan ragu loleh. Kok datang lai manongau dapat pahala jo. Kok datang pai lolo dapat pahala. Jadi ibu-ibu jangan pun yang bonau lakang tiba nak lolo je lah. Enggak lain masalah doh. Kok sudah mi jagon tunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj. Ndak kan wa ulang juga kaji sama je baunya. Yang pertama, kenapa Nabi itu bertemu dengan Allah?
Lalu apa amalan sehingga Nabi itu bertemu dengan Allah? Cukup saja. Kenapa Nabi itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa amalannya sehingga Nabi itu dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, disanjung oleh Allah pada kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan siapa? Hambanya Muhammad. Allah tak sebut nama, Allah tak sebut Nabi, Allah tak sebut Rasul, tapi Allah angkat derajat Muhammad itu menjadi abdun, hamba Allah. Ini luar biasa. Kenapa Nabi itu diangkat bertemu sehingga bertemu dengan Allah, lalu Allah angkat derajatnya menjadi seorang hamba Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, maka itu yang harus kita awali dulu. Satu, orang yang Isra Mi'raj malam ini adalah orang yang ridho dengan segala ujian Allah. Itu satu. Ya. Orang yang Isra Mi'raj malam ini adalah orang yang ridho dengan ujian Allah. Insyaallah. Diuji dengan masalah alhamdulillah, diuji dengan anak alhamdulillah, diuji dengan suami alhamdulillah. Aku alhamdulillah sudah selesai. Apa panjang-panjang hidup di dunia? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, jangan kamu mengatakan amanna, saya adalah orang beriman, iman saya kuat, padahal kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, hidup itu adalah ujian. Yang ingin hidup siap untuk diuji. Kalau tak mau diuji, itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai kepada Allah, sebelum diakui oleh Allah menjadi hambanya, maka itulah Nabi diuji. Apa ujian Rasulullah? Satu, wafat istri dan pamannya. Dua, diusir oleh orang Mekah. Tiga, dilempar oleh orang Taif. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau nak sampai ke Tuhan siap dengan ujian Allah. Kalau nak sayang ke Tuhan, kiawak ridho dengan ujian Allah. Maka Nabi Muhammad diuji yang pertama dengan wafat istri tercinta Siti Khadijah. Siapa Khadijah tu do, Bu? Bu, siapa Khadijah do? Ibu-ibu. Meninggal Khadijah, Nabi sedih, Nabi menangis. Sama aja kami nyedo, Bu. Kalau meninggal ibu-ibu, kami nangis loh kaminya. Cuma nangis kami kok kadang-kadang sampai 40 hari kayak dunia. Sampai satu aku terima lele. Kan Yosino itu banyak, kalau laki-laki wafat istrinya pasti dia berumah tangga. Tapi banyak ibu-ibu kalau sudah wafat suaminya, demi anaknya yang mau disekolahkan, banyak amak-amak ndak mau menikah. Kan iya dia? Enggak tuh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu orang Bapak Ibu di dunia ini, laki-laki ya Pak, laki-laki yang sudah hilang istrinya dia tidak menikah. Soalnya Pak di dunia. Siapa? Nabi Adam. Hilang Siti Khadijah mak Nabi Adam kok tidak menikah. Kenapa Nabi Adam tadi tidak menikah, hilang Siti Hawa, Nabi Adam tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Tidak lolai padusi lain. Cik soang tulo padusi. Maka Rasulullah menangis. Tak kala Siti Khadijah sakratul maut, beliau menangis, air matanya bercucuran. Melihat itu Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, apakah engkau tidak ridho aku kembali kepada Allah? Apakah engkau tidak ikhlas aku kembali kepada Allah?" Lalu Nabi menjawab, "Wahai istriku tercinta Khadijah, saya menangis bukan saya tidak ridho melihat engkau dipanggil oleh Allah, tapi yang aku tangiskan adalah 28 tahun kita menikah. Saat engkau dulu wanita pertama aku nikah, engkau adalah yang paling kaya di kota Mekah. Engkau yang punya tanah banyak di kota Mekah. Tapi saat engkau wafat, jangankan harta, untuk beli kain kapan saja aku tak punya." Bayangkan itu. Khadijah. Siapa ndak nangi, Pak? Sindo tu Khadijah tu. Sindo ibu-ibu di sekolah. Oh, dulu koto menikah banyak piti. Lah nak mati ndak le piti le. Yoi Khadijah. Maka melihat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Yang kedua, kenapa dia bersedih saat Khadijah itu wafat? Karena ketika dia dihina oleh orang kafir Quraisy, maka pulang ke rumah yang menenteramkan hatinya adalah Khadijah. Ketika dihina, dicaci, ingin dibunuh, pulang ke rumah, siapa yang menenteramkan hati Nabi? Itulah istrinya Khadijah. Maka Al-Quran mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rumah tangga itu seperti itu Bapak Ibu. Anak qurrata a'yun, istri qurrata a'yun. Mako cindo apola sompi idui aman. Tapi kalau beko anak mbik kusui kakiyo, tambah lo bini mbik kusui yo, pulang laki kawi. Apalagi ai pengujian kini ge. Makanya Khadijah ibu dapat belanja 1 juta seminggu, alhamdulillah. Dapat 500 seminggu, alhamdulillah. Dapat 300 seminggu, dapat 1 seminggu. Tambah koci aja. Khadijah. Kalian seperti itu juga qurrata a'yun. Banggalah masuk pesantren kalian, jadi permata hati ayah ibu kalian, jadi permata ayah kalian. Tak banyak diminta oleh orang tua sama kalian. Masuk pesantren, kami orang tua tak minta duit sama kalian. Hebat kalian, jadi pengusaha, jadi orang hebat. Orang tua tak nuntut duit. Tapi yang penting ketika kami wafat, antum semuanya yang laki-laki mampu menyolatkan kami ayah kalian. Bisa? Bisa? Itu yang kami harapkan kepada kalian. Apalagi yang laki-laki ini adalah imam. Kalian adalah imam, banggalah kalian jadi anak pesantren. Jadilah ananda semua qurrata a'yun, yaitu permata hati ayah dan ibu di rumah. Amin ya robbal. Wafat istrinya, wafat pamannya Abu Thalib, wafat patah tangan kiri Nabi. Khadijah wafat patah tangan kanan Nabi. Tak ada berlagi tempat berlindung di Mekah. Orang Mekah sudah mencaci Nabi. Orang Mekah ingin membunuh Rasul. Semuanya marah. Tak ada lagi famili, tak ada lagi orang yang senang kepada Nabi.
Maka Nabi pergi ke sebuah kampung namanya Bani Taib. Apa kata Rasul? Wahai orang Taib, boleh tidak saya menginap di sini? Kenapa Muhammad? Saya orang Mekah marah dengan saya. Boleh tidak saya di sini? Apa kata orang Taib? Sekampung datang, kecil, besar, kocok, godang, tumudo, laki-laki, padusi. Akhirnya datang dia kepada Rasulullah, mengambil kayu, membawa batu, bersama-sama satu kampung melempar Rasulullah. Masya Allah. Badan berdarah-darah, pelipis sudah berdarah, pecah oleh batu. Lalu Nabi menangis berlindung di sebalik bukit. Apa kata Nabi? Mata Nasrullah, mata Nasrullah, mata Nasrullah. Kapankah datangnya pertolongan Allah? Kapankah datangnya pertolongan Allah? Bapak Ibu yang berbahagia, lalu di sanalah Nabi menangis. Datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, coba engkau pilih mana bukit yang paling besar di kota Mekah. Akan aku lemparkan ke orang Taif agar mereka mati semuanya. Apa kata Nabi? Jangan Jibril, aku doakan anak-anak orang Taif itu mereka Islam semuanya. Itu hebatnya Rasulullah. Kok topik kok itu Pak Wali jadi Nabi. Pak Kades jadi Nabi. Dilempar de uang kampungku senagoi. Balindunglah Pak Kades balik bukit tu. Datang malaikat Jibril. Wahai Pak Kades, pilihlah mano bukit paling godang di rokan ko. Nak iyo kami lempar ke uang sakampung tu. Nak iyo mati. Aponya nawa agak adu Pak. Jawaban datang Jibril sendotu. Mbo yakin Pak apa kok ketek jawabannya tu. Gas Jibril. Tapi Nabi awak anda amuro janleh. Itulah. Mata Nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Di Mekah tak ada orang yang menolong Nabi. Sampai ke Taif, Nabi tak ada yang menolongnya. Maka ingat Bapak Ibu, dalam cerita singkat tadi, apa yang harus kita petik hikmahnya? Satu, hidup jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah. Saya Pak, jangan bergantung ke uang duit, copek sakit hati awak ade. Ngadulah ke Tuhan. Ibu-ibu lain masalah. Lain ngadu kepada Allah, jangan ngadu di Facebook. Malam tadi tapo masalah bacoka ala laki jo bini. Olun kuku ayam leh. Babi status di Facebook. Ndak lo panjang bono status doh 5 hurufnya. Galau. Babi lo emoji bayi buati galau. Tanyolah dek kawan kawan. Dek apa galau kak? Jawab lo dek adalah WK. Ngapo cito ngaib awak ke uang? Ngapo cito ngumatang gua awak ke uang? Ngapo cito ngana awak ke uang? Ngapo citon laki awak ke uang? Ngapo citon bini awak ke uang? Cukui awak jalan tentu. Kondak pantang masalah sakete. Tapolo musim dunia kini ga. Di kalau lain masalah datang ke Tuhan, Nabi datang ke Tuhan. Ya, makanya jadikan yang pertama jangan bergantung hidup kepada manusia, tapi bergantunglah hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabotase loh.
Halo. Halo. Alhamdulillah. Alai duit ilik kalau ndak duit sudah lawak boleh. Kempaya bon. Bapak Ibu, jangan bergantung hidup kepada manusia. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama nak jangan tu. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Sebuah lakole mantap kalau lakang tu. Tanda nak ni pahalo gak awang ke Ustaz? Boleh. Cukup engkau ya Allah jadi penolong. Cukup engkau ya Allah jadi pelindung. Tidak ada yang melindungi kami, yang menolong kami illallah kecuali engkau ya Allah ya Rabb. Amin ya Rabbal. Maka kalau ada masalah, curhat kepada Allah, jangan bergantung hidup kepada manusia. Yang kedua, apa hikmah riwayat singkat tadi Nabi diuji oleh Allah? Hikmah yang kedua adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bu, Pak, 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 Laila Pak, Alhamdulillah. Nyo kalau ndak dijagong ge ayai sindoko ge, memang hilang. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bapak Ibu, kalau orang tidak minum 3 hari, 4 hari, tidak minum 1 minggu, mereka bisa mati. Kalau orang tidak makan 3 hari, 5 hari, bisa mati. Tapi orang hari ini, ingat, cepat mati kalau mereka putus asa dalam hidupnya. Itu yang paling copek orang mati gini. Kalau karena kelaparan 1 minggu, 2 minggu orang bisa mati. Karena kehausan 3 hari, 4 hari orang mati. Tapi yang paling cepat orang mati hari ini adalah kalau mereka putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari kasih sayang Allah. Maka sesulit apapun hidup kita, jangan pernah lupakan ada yang bersifat arhamar rahimin, ada yang bersifat pengasih, ada yang bersifat penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan yang ketiga dari riwayat itu adalah ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga Bu. Hidup hari ini yang pertama adalah jangan bergantung hidup kepada manusia. Yang kedua, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga adalah ridho dengan ujian Allah. Itu cara nak dokek ke Tuhan. Siapa nak dokek ke Tuhan, insyaallah amalkan itu. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua, apa amalan Nabi itu sehingga dia sampai kepada Allah? Nah ini, kalau nak sampai ke Tuhan, nak sayang Tuhan ke awak, nak sonang Tuhan ke awak, nak sayang Tuhan ke awak, yang kedua adalah elo-elo nati awak. Wah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat harta, illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, sehat kepada Allah, sehat kepada semua manusia. Tu tiang copek masuk surga. Ibu ingin masuk surga? Ingin? Apa-apa nak masuk surga? Alhamdulillah, anak-anak nak masuk surga. Oh, makanya ambo jak masuk tibo siko tadi, masya Allah. Ambo tengok sekeliling, memang wajah-wajah ahli surga aja sodonya. Amin ya Rabbal. Oh, apa lo tando di Ustaz? Do kan payah bonong cai do pak. Siri penghuni surga do. Di siko lo tak asod do. Masya Allah. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti hanya ada dua golongan manusia. Yang pertama, orang yang putih berseri wajahnya, tersenyum masuk ke dalam surga Allah. Yang kedua, orang hitam pekat wajahnya, gemetar ketakutan karena mereka akan masuk ke dalam neraka Allah. Maka ciri ahli surga itu adalah suko senyum. Sobok jo tetangga senyum. Sobok jo dunsana senyum. Sobok jo guru senyum. Duduk menungsoang ya. Mako ahli surga yang golak, kok golak ke siapa? Golak ke uang bonci ke awak. Tu yang paling hebat tu. Kalau golak ke uang sayang ke awak tu biasa dunia. Tapi kalau golak senyum kepada orang yang marah kepada kita, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah Isra yang kedua adalah hati ko delo-elon. Kalau nak sayang Tuhan, nak sampai ke Tuhan, maka berosionati. Itulah hikmahnya Nabi ketika mau Isra ditidurkan oleh Jibril, lalu dibersihkan hatinya, dibedah Nabi kita, dimasukkan ilmu, iman, sehingga beliau sampai kepada Allah. Maka orang yang Isra yang kedua adalah jaga hati. Makanya yang pertama masuk surga itu kolbun salim, Bapak Ibu. Hatinya baik. Baik kepada Allah, baik kepada manusia. Itu tin copek masuk surga. Baik ke Tuhan, ndak baik ke manusia, lambek masuk. Elok ke manusia, ndak elok ke Tuhan, lambek jo masuk surga. Apalagi nomor rompek. Ke Tuhan ndak elok, ke uang ndak elok. Bila kan masuk. Aku hati. Masalah biasa. Dihina orang biasa. Dibuka aib de uang biasa. Bonci uang ke awak biasa. Ndak ada masalah. Cuma yang dilarang oleh Allah cieknya, Pak. Apa? Jangan ada dendam antara kita. Tutenya. Awak dihina orang, alhamdulillah. Dibenci orang, alhamdulillah. Dibuka aib orang, alhamdulillah. Ngapu lo apa-apa ni duit ke? Yang penting kata Allah dan nabinya, jangan dondam. Apalagi le sampai menyabui, sampai mati ndak dan kena elok je si anu tu donya. Aku berbahaya jinoko ke. Kalau bok lo sampai mati, kalau bisa membana lah boy pak, membana boy bu, jangan bok urusan awak sampai mati. Gawat proses. Kok dapet selesai te dunia selesai lah, jangan bok mati. Nyolai wang bonci ke ibu-ibu, lewang bonci ke ama-ama, lai. Lewang mencito naib awak, lai. Tapi yang tak boleh adalah dondam. Jangan dondam, ya, jangan dendam. Bapun coro Ustad, kadang kami bacoka Ustad, tapi kami kadang-kadang pade hati kami deh, sakit hati kami Ustad. Bapo caro, kolah ilmu deh itu suwe, amal kote. Kalau bapak ibu nak jangan dondam,
Ye, buat ko ada 3 cara nak jandondam. Aman ke duit pak. Siapun dapat 3 koi duit aman. 1. Kalau lewang bonci ke awak imak, doan uang yang bonci tadi. Kau nyambo ke lah 2 kali kau main ke mbak. Dulu pernah di masjid sekali, pila lama. Lama dulu kau tu ganteng. Kini kau tu apa? Kata awak, kau tu apa aja lah. Masjid mu tak konang lihat Pak Mursyid, Mursyid itu dulu lama. Yang ini ndak dapat ambo kayaknya bodoh. Masya-Allah. Bapak Ibu. Nyelek kenal apa-apa jambonya. Ibu-ibu lah kenal jambo. Ambo asli tu suwe. Tomat STI. Kalau kini ambo ketua harian alumni Darussalam se-Indonesia. Ketua umum Ustadz Zukri. Ambo ketua harian. Wah, maka masuk ke di kami catatan pesantren An-Nabawiyah. Potong sampai dari Ustadz Haji Nixon ke ambo. Poso kami pun ada pesantren. Bas obok jo anak-anak. Masya Allah. Luar biasa. Jadi nanti kalau ada undangan tadi merawis lah mantap. Kalau nanti ada undangan-undangan kesaran lomba-lomba merawis Ustadz hadirkan. Nah. Biasanya tiap siap lebaran itu lomba pesantren di bawah naungan Darussalam berkumpul di Saran Kabun lomba merawis. Wah, ini luar biasa. Tepuk tanganlah untuk Nabawiyah. Nggak bisa lo baca itu ambo kalumi lain. Ternyata Nabawiyah lah luar biasa. Amin ya Rabbal. Jadi kalau bapak ibu ambo selitu suwe, ya suku ambo pitopang basah, maka hujan naijak pagi tadi ambo nak komai. Nyepitopang basah. Ya, kalau ambo datuk bijo diajo sampai itu suwe, saya itu bijo berarti ambo nu. Bodoh. Jadi ini mama umur 26 tahun. Mudo leh. Tapi bau ambo lah pertama uang mudo copek tu. Awak mudo uang lebah datuk. Oh itu tu. Jadi ibu jangan sogan-sogan bong tu suwe asli ndak le apa-apa dah. Ndak le uang jak pakan bau dah. Ko senior banyak senior lama. Ko uang mabin godok dan ejak dulunya ibu. Asal ngalewa ke STI awak sangko hilang je godok senjak dati jadi kawan. Insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, nak jandondam aku BE. 1, doakan uang bonci ke awak. Ati padek doan uang. Masuk Sorogo. Sosa anda ongo awak doan. Ati padek wak doakan. Umpama contoh ambo bayeyonya jo kameramen awak ko siapa nama jo Pahri ko lazab ambo citon di kode ambo citon jo inyo di mana-mana ambo duduk ambo citon jo bu inyo sakit ati Pahri ko ke ambo tapi malam-malam berdoa ya Allah ya Rabb sebono ndak ketek sakit hati ambo kau Ustaz Dasril Amali itu doh. Azab ambo citon ke uang deh ya Allah. Azab fitnah ambo deh. Tapi biarlah ya Allah. Ambo doakan inyo masuk surga. Kok padek ke pak? Ambo doa inyo masuk surga. Tolok. Basok hati tanah doan uang deh. Apa dalilnya Ustaz? Mamin muslim, seorang muslim yad'u li akhihil muslim, yang mendoakan saudara muslim yang lain bizahril gaib tanpa sepengetahuannya. Wa qalal malaku, malaikat berdoa kepada Allah walaka bimisli, hasil doa itu untuk dirinya sendiri. Wah tuh contoh tadi Pahri Jambo, Pahri doa nambo deknya sakit hati gambo gua, tapi doakan dek ambo masuk surga. Ya Allah, masuklah Ustaz tu ke dalam surga. Padahal hatinya sakit. Untuk siapa hasil doa tu? Untuk inyo ya, Pak. Untuk inyo. Sino tu tiyo, untuk ambo le kainyo pai.
Sama pamo kami dokek ko dai badu, ko dai pari ko nak ketek uang belanja ke inyo do. Ko dai ambo keteknya. Tapi dia ambo doan, ya Allah, muanjula anda azaki di ko dai pari itu. Untuk siapa hasil? Untuk ambo. Nyombo mendoan, tapi kalau mau doan, ya Allah bangkrutlah ndak aku dai pari itu. Ke siapa pai? Ke ambo jo. Jadi doan. Doan je lah. Nyo kawak pai balik lihat doa tadi tu. Ndak ke uang dodo. Asal doa uang tu ndak elok pai ke awak dah. Maka kalau ado bacokak badondam sampai nak ambo mati jan. Doan. Nde payah di ustaz awak jole sakit hati mah. Bapun pula mendoan hati awak padik ustaz. Kalau bapak ibu ndak bisa mendoan, duit caronan kedua. Bacokak badik kakak awak contoh. Adik awak ko lazab awak deh, badun sanak lazab awak. Sehingga ibu-ibu menyobui, deh, biarlah ndak basobok je nyol. Sakit hati dan deh. Kalau lecin dotu ndak nak basobok je uang ibu-ibu ye, atau badik kakak, bacokak, ndak nak basobok doh, jangan basobok je. Ndak kembaya bono doh. Kalau ndak nak basobok je uang dek gara-gara bacokak, jangan basobok. Bapun cara ustaz, ambil HP bapak ibu. Saya nomor WA. Kok badik-badik obat cokak saya nomor WA. Bapun caro? Jawab situ. Assalamualaikum dia. Sebono ndak ketek sakit hati akak kek kau dah. Lazab basito nambo ke uang. Biarlah ndak basobok wak lu dia. Tapi kirimlah nomor rekeningmu. Nakak kiin piti. Wah, jadi kalau lewang bonci ke awak Posyaro, cara yang kedua, tahabu tahadu, agi hadiah. Agi hadiah. Iko luar biasa. Lewang bonci ke awak agi hadiah. Tapi ndak cindo hadiah caleg potong dah ke. Tu lain lo hadiah. Iyo itu dibedek Rasulullah Ustaz. Iya. Satu hari Nabi berangkat subuh angin jamaah, dilempar dengan tai onta, alhamdulillah. Hari kedua dilempar, alhamdulillah. Hari ketiga dilempar, alhamdulillah. Hari keempat kelima tak ada lagi orang melemparnya. Lalu Nabi pulang ke rumah ba'da subuh, bertanya ke Khadijah, wahai istriku Khadijah, ada tak makanan di rumah? Untuk apa Rasulullah? Untuk menjenguk dengan teman saya yang sakit. Ada. Nabi membawa kantong, masukkan makanan ke dalam kantong, datang ke rumah orang yang sakit. Siapa orang sakit itu? Orang yang melemparnya. Mau lari dia, Nabi pegang tangannya. Silakan kamu makan dulu. Apa kata orang itu? Ya Muhammad, engkau setiap subuh saya lempar. Sampai hari ini saya sakit, belum ada satu orang pun yang menjenguk saya, yang bawa makanan kepada saya. Tapi engkau datang menjenguk saya, bawa makanan. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Makanya kalau lewang bonci ke wa agi hadiah. Nde tu yo di ustaz. Ustaz lah pernah mempraktek olah pak. Dek lah praktek ngoti pak makombo sampai. Lewang bonci ke ustaz banyak. Nyawa koi duit sendotu sebanyak-banyak uang sayang. Sebanyak-banyak uang bonci. Kalau ibu-ibu nyobui ustad dan siko sayang uang kek dan sodo dan cayo dia. Nya pasti le uang dak sonang ke awak. Adolah bapak ibu kawan nambo, kawan akrab. Entah siapa memfitnah kami sehingga bonci lah ke ambo. Lah 3 bulan ndak mengeci. Ambo nak elok juga nyoba. 3 bulan. Tiap bersobok di jalan. Assalamualaikum co. Nya nambo. Ketek je nyindo jawab masalah mambo dah do. Keteknya laki-laki cokak akan ketek je nyindo. Tapi kalau ibu-ibu cokak ketek panjang gitu. Macam laki ketek kayaknya. Lah 3 bulan ti mengucapkan salam dak pernah jawab, padahal hukum menjawab salam adalah wajib mengucapkan salam sunnah. Kawan nambo tadi ti basobok batambah dosa karena tak mau menjawab salam saya. Padahal hukum jawab salam wajib. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak semua salam itu wajib untuk dijawab.
Ada 2 salam yang tidak wajib dijawab. Nah, kena konang nggak? Yang pertama yang tidak wajib dijawab, kalau tadi dari protokol tadi sampai kambo mengucapkan salam wajib menjawab. Tapi ada 2 salam yang tidak wajib dijawab. Yang pertama adalah salam orang selesai sholat. Salam. Beko kok nonggok di Sulu semayang awak duduk-duduk pak situ tiba kawan semayang. Assalamualaikum warahmatullahi aja jawab lo ndak wajib dia. Yang kedua salam yang ndak wajib dijawab tu adalah kalau bapak ibu berjalan lewat kuburan. Lalu wak baca di situ, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dijawab. Kalau lewang menjawab melailah, berarti tidak jawab aduh. Uang kubur. Oh, kawan nambo tadilah 3 bulan. Ndak, bahasa apa nambo nak elok jambu ndak ingin sampai di padang mahsyar berurusan je manusia. Cukup je Tuhan je lah di padang mahsyar. Ndak je. Suatu ayam bo sedang ngajar di pokan. Nelponlah ke manakan tu, iyo, kawan datuk sakit. Pulang ambo besok pagi dari Pekanbaru sampai di Kuok, ambo bolilah oleh-oleh. Kelengkeng 1 kilo. Rambutan 1 kilo. Apel 1 kilo, 3 kilo pak. Boli makanan. Sampai di Batu Suwe, ndak mau tahu kau mambo do, tahu kau makawan sakit tadi. Assalamualaikum. Ndo jo jawab ndek do pak. Otang bini le ndak bonci ke ambo, kini lah bonci kali. Tapi biarlah ambo ndak nak berurusan di akhirat le. Duduk di ambo ke tompeknya sakit itu ndak. Ambo pocik-pocik kaki pak 10 menit. Oh, apa sakit kawan? Cendo apa be? 10 menit bu ndak lengeci ambo. Lapani lo tiambo deh. Nak kan diompen lo apel tadi kapalo dia. Tapi bapun lah kan awak nak elok ke inyo. Akhir 10 menit pulang boleh, biarlah ndak ngecek pulang boleh. Besok pagi bapikiu bapu cara nak elok je leh. Akhir pai lambo kau ma balik, tapi ambo ndak masuk ke dalam rumah. Ke mana ambo? Ambo langsung ke belakang rumah. Alhamdulillah pak. Di belakang rumah lalai sawok kalengkeng. Lalai sawok mbutan. Lalai sawok apel. Kio makan san yang ngemboboli di DE-nya. Nampaklah sawok di situ. Oh, kalau lah makan DE pembawa ambo, berarti besok sehat elok jambo gele. Iyo nyi pak. Iyo nyi mak. Seminggu sehat. Olu nambo menyapu le nyola dulu. Assalamualaikum tu, waalaikumsalam. Adi kalau lewang bonci ke awak pak bu, ndak len payau be do. Kelengkeng modal ganya pak. Aman, aman. Nah jangan sampai di akhirat. Kenapa? Karena yang sampai kepada Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nak sampai ke Tuhan disayang oleh Allah adalah orang yang bersih hatinya. Wudu itu zahirnya basuh wajah, basuh tangan sampai kaki zahirnya, tapi batinnya adalah bagaimana orang itu hatinya bersih kepada Allah, bersih kepada sesama manusia. Maka kalau nak Isra Mi'raj awak, nak Mi'raj ingin sampai kepada Allah, maka sucikan hatinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada cara memborosionati banyak. Ya, ada dengan zikir. Zikir awak tak bagi ompe. Pertama zikir jahar. Abdullu zikri fa'lam annahu la ilaha tu jahar namo. Engkol tawilu nak yo aman nati di. Kalau nak diengkol ndak jalan. Yang kedua zikir hapi, Allah Allah bagi wang la suluk tarikat silakan. Nan ketiga namo zikir Quran. Kau zikir Quran enggak?
Makanya kalian anak-anak kami, anak-anak pesantren, jangan tinggalkan Al-Quran. Zikir namo, iyo zikir Quran. Alhamdulillah zikir Quran. Ya, ada satu cerita, ada sebuah keluarga, anaknya baru berumur 2 tahun, ada ibu, ada bapaknya naik mobil ke jalan raya. Pas di jalan itu tabrakan dia, akhirnya ibu selamat, anak kecil selamat, ayahnya koma 5 tahun, masuk rumah sakit antaroid dan mati. Anak kecil umur 2 tahun itu dididik oleh ibunya dengan Al-Quran sehingga dia hafal sampai umur 6 tahun 6 juz Al-Quran. Coba bayangkan, kalian belum terlambat, hafal Quran terus. Suatu malam anak itu sudah berumur 7 tahun, apunya dok ya ama-ama, hari ini aku yang menunggu ayah di rumah sakit. Ibu tinggal di rumah. Silakan kata ibunya. Baiklah anak tadi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, duduk di samping ayah yang sudah koma 6 tahun. Lalu dia mulai baca Al-Quran. Dimulai yang pertama dia baca, selesaikan surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Selesai, tertidur di tempat tidur ayah yang sedang koma. Lalu dia bangun kali kedua, dia baca iza waqa'atil waqi'ah, tertidur lagi. Kali ketiga bangun, dia baca ayat lain. 3 ayat yang di 3 surat yang diulang-ulang. Pada kali ketiga dia tertidur kembali. Masya Allah Bapak Ibu, tangan ayahnya yang koma selama 5 tahun perlahan-lahan mulai bergerak. Syifa. Obat orang tua kalian adalah Al-Quran yang kalian baca. Obat orang tua kalian adalah Al-Quran yang kalian hafal. Kalau kalian mampu menghafal Al-Quran, maka kalian akan mampu membawa 10 keluarga kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran, zikir Quran. Makanya bisa dek menjagung wang koma. Ini Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kalau ada Bapak Ibu lah suami istri di rumah, sulit. Pamo suami awak sulit bangun pagi sholat subuh. Tak usah marah. Jangan bongi-bongi je ibu lah. Nak perlu bongi lah kalau kiawak kalau payahnya untuk pergi solat subuh. Bacong je kayaknya Quran. Suwe apa Ustaz? Suwe Yasin. Pasti jago tu. Kalau ndak jago bongi ibu-ibu ke ambung. Lelaki yo lunji jago le. Bang, iyo kalau megang suwe Yasin ke bang. Copek meloncek laki awak jago dulu. Dia apa jago capek? Karena biasa surat Yasin untuk siapa? Untuk uang mati. Zikir Quran. Zikir jahar kami sulit Ustaz. Tak dapat kedo zikir khafi kami alul terikat alul khalwat. Kalau baca Quran tak sempat dah Ustaz. Bapun carole aman hati kami Ustaz, tak dendam kepada orang, hati kami bersih. Bapun cara Ustaz, kalau tak zikir tidak masalah. Satu saja Bapak Ibu, bagaimana caranya agar hati tentram damai? Kalau tak zikir tak malah, tapi syik kau jelah diamalkan. Apa? Jangan ikuin, jangan tengok duit uang. Allah tilah. Jangan tengok duit uang. Apa dapat dek uang alhamdulillah. Napik uang alhamdulillah. Itu kunci berosiat ya awak. Makanya yang Isra Mi'raj, yang sampai kepada Allah, makanya Nabi awak karena hatinya bersih, dia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, diangkat naik Mi'raj ke langit sampai Sidratul Muntaha. Di sana dia bermunajat, liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, andai kata hari ini Muhammad hidup, lalu kita tanya, ya Rasulullah, wahai Nabiku, apa yang paling hebat dalam hidup engkau? Pasti dia mengatakan bertemu dengan Allah. Anisya. Kalau hiduplah Nabi awak kini bertanya awak, ya Rasulullah, apa yang paling hebat dalam hidup engkau? Satu jawabannya adalah liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah. Tidak semua manusia bisa bertemu dengan Allah. Bayangkan, Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah.
ingin melihat Allah di Bukit Tursina dengan umatnya. Ya Allah, perlihatkanlah diri engkau ya Allah, agar umatku bertambah yakin kepada engkau ya Allah. Janle nyentuhan, ndakkan tolok dek kalian nengok ambo doh. Tengok jula ya Allah, nak nengok kami cindo apa engkau ya Allah. Janle nyentuhan, ndakkan sanggup kalian doh. Ketika Allah mengatakan, hai Musa, pandanglah bukit itu, engkau akan melihat cahayaku di sana. Lalu Musa dengan umatnya memandang ke Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Pingsan 40 hari 40 malam. Tapi Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Wih, dahsyat. Gemetar Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, bibirnya tak mau berucap, gemetar dan takut. Maka meneteslah satu tetes air dari surga. Baru Nabi mulai mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kemudian dijawab oleh malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu dialog-dialognya. Saya ulangi. Pertama Nabi mengecek. Boleh diikuti bersama anak-anak apa juga. At-tahiyatul katus sholawatut. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayna wa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Dijawab kembali oleh malaikat, asyhadu an la illallah wa asyhadu anna muhammadar. Masya Allah. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya Allah, salam kepada engkau ya Allah. Segala kebaikan, keberkahan adalah milik engkau ya Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada engkau wahai Muhammad. Kebaikan, keselamatan, keberkahan aku titipkan kepada engkau. Disinilah Bapak Ibu Nabi yang paling hebat. Disinilah Muhammad itu yang paling hebat. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna. Salam kami semua ya Allah. Semuanya. Hebat itu. Salam kami semuanya ya Allah. Siapa? Salam umatku ya Allah. Siapa mereka? Ibadillahis, hamba yang soleh. Lah sampai ndek Tuhan, itu hebat Nabi, ndak amu hebat surat. Nabi itu luar biasa. Mendengar itulah malaikat sujud menangis kepada Allah dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat engkau Muhammad, aku wajibkan solat kepadamu 50 rakaat. Sonangati Nabi awak nemo solat 50 rakaat. Untung bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kalau ndak basobok jo Musa, kita kiamat mah. 50 kan dibuik pak. Olun sudah sawit 3 batang leh. Lazan lawang syik lay. Allahu akbar, Allahu akbar. Nak mulai lo manunas azan lo liat. Azab dek mangkodo. Tapi Musa goti hebat entah konang dek uang di Rokan Timur go. Kalau ndak takon ngawak deh ya Muhammad Rasulullah, apa yang didapat dari Allah solat berapa 50, berapa Muhammad 50. Onde Muhammad takkan tolong de umat engkau de Muhammad, minta kuranglah kepada Allah, minta kuranglah Muhammad. Apa ulang-ulang Nabi awak 9 kali jadi 5. Berapa tinggal lagi Muhammad? Tinggal 5 kali. 5 kali Musa iya. Dia nakkan tolong de Muhammad. Apalagi uang di Rokan Timur tanah. Banyak kau jo Muhammad, minta ku uang lah lihat. Dia lah dia kecil Nabi lah malu dan amu juga dia minta ku uang Nabi awak lahnya. Perlu gratis ndak semaya. Mayang gratis.
Dapat 5 alhamdulillah. Bertemu dengan Nabi Musa, nak kan tolok dia dah. Umatku kata Musa, solatnya 1, tapi tak juga mampu apalagi umat engkau. Tetapi disitulah Allah membentikan kepada kita, ayo sempurnakan solat. Maka apa pekerjaan kita hari ini adalah memperbaiki solat. Baik, Bapak Ibu, antum ananda kami semua, anak-anak pesantren kami, anak-anak soleh-solehah kami sampaikan, ciri anak soleh-solehah itu cuma 1. Ketika ayah dan ibu kalian melihat kalian selalu ruku dan sujud kepada Allah, itu nak ketek sonang hati wang tua dia. Tapi ketika kalian tidak dengan solat kalian, maka orang tua akan merasa tersiksa. Kalau ingin rumah tangganya baik, solat. Ingin pendidikannya baik, solat. Ingin masyarakatnya baik, solat. As-salatu miftahul ibadah. Solat itu adalah kunci ibadah. Kalau baik solatnya, puasa baik. Baik solatnya, zakat baik. Baik solatnya, sedekah baik. Baik solatnya, haji, umrah akan menjadi baik. Maka kunci semua ibadah adalah solat. Makanya solat langsung dijemput kepada Allah. Masya Allah, Bapak Ibu. Maka jangan tinggalkan solat, jangan perbaiki solat. Perbaiki solat ini anak-anak kami nanti. Yang laki-laki calon-calon jadi imam. Calon-calon jadi imam. Yang kita semua laki-laki adalah imam. Maka baiki solat kita. Baguskan Fatihahnya. Ayat silakan. Kalau tak hafal Al-Baqarah tak apa-apa. Kalau tak hafal Ali Imran tak apa-apa. Tidak ada masalah. Perintah Nabi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Quran. Apa aja lah. Kok cool? Apa aja lah. Silakan. Makanya tengok-tengok kalau jadi imam besok. Jadi imam tengok makmum di belakang. Kalau makmumnya banyak hafalan Quran, silakan mau ayat panjang. Tak apa-apa. Tapi kalau makmum itu model-model kul-kul je nya, jangan buat lo ayat panjang oleh Al-Baqarah. Nyedi apa si dotu beko kok sosek wak siapa nunjukan? Itu Pak. Ambo dek lakono Pak. Ambo ceramah di Padang sampai pagi Jumat. Kan di tempat awak besok pagi Jumat solat sujud sejadah. Suruhlah ambo imam pagi Jumat. Ambo baca surat sejadah. Kio yang di belakang tak lain hafal dah. Sosik lambo. Pada ayat wa yaquluna mata hazal fathu in kuntum shodiqin, karena berdekatan dengan surat Yasin. Wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum, sosik ambo di situ Bu. Wa yaqulu lain tak lain nolong dah. Biasa kalau di kampung lah menolong. Banyak hafal deh uang. Tidak ada yang hafal surat sejadah. Wa yaqulu, awak cak ustaz ke mah? Ustaz sosek tentu berbahaya loh. Wa yaqulu. Ndak jule pertolongan jak belakang no. Nak langsung rukuk malu loh so. Nyawa ustaz. Akhir muncul lale seorang menolong belakang. Indak lo menyambung ayat tolong dek Pak. Cindos tokaroto. Teruslah ustadznya. Allahu Akbar nyambung. Baulang semayang jadi. Jadi tengok-tengok belakang. Tengok-tengok belakang. Kau soal. Calon-calon imam masa depan Rokan Timur. Amin ya Rabbal. Luar biasa. Maka baguskanlah solat. Kunci ibadah. Kenapa? Belum soleh. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Sebelum itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia. Siko siapa paling tua wak kage. Wali alun potang baru. Siapa yang tua mu apa lah bapak Pak? 65 apa? Lai 70. 60 orang kalau 60 65 60 Masya Allah latu. Tapi mereka bersyukur alhamdulillah karena mereka sudah melewati masa mudanya. Tapi orang muda
belum tentu akan sampai ke masa tua. Ingat. Ya. Mereka bersyukur karena sudah melewati masa muda. Tapi ingat, orang muda belum tentu sampai ke masa tua. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Wali, Pak Ustad. Tiba di Ustad mah kok kuat bodoh. Ini tiba di hati semua. Tapi ingat, ayam muda belum tentu sampai ke masa tua. Orang tua bersyukur mereka bisa taubat di akhir hidup mereka, ke masjid, ke musola, memperbaiki solatnya, mengkodo solatnya, mengkodo puasanya, mengkodo semua maksiatnya. Mereka bisa karena dikasih oleh Allah waktu di masa tuanya. Ayo, yang sudah muda hari ini ingat, kita, saya belum tentu akan sampai ke masa tua. Maka sebelum itu sampai Bapak Ibu yang berbahagia, perhatikan ayat ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian hartamu di jalan Allah. Qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kamu sampai sakaratul maut. Kalaulah tanganlah dilipik, anak menangis, saudara menangis, semua yang hidup menangis, ayah yang wafat, ibu yang wafat, yang tinggal di dunia menangis, tangan sudah melipat, maka anak katakan, Bu, Ma, Ayah, ikuti kami, Ma, ikuti kami ya. La ilaha illallah. Di telinga, lakinu maitakum bi kalimatin la ilaha illallah. Talkinkan di telinga kanan orang yang sakaratul maut, la ilaha illallah. Sampai ayah yang wafat, ya ikutin kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La kuat sosa akan wafat, baganti Allah, Allah, Allah. Sodawak sampai wak kakien Bapak Ibu, ambo Bapak Ibu akan sampai kakien. Itu tengok dulu kudian jadi. Kalau ndak ibu-ibu dulu, ambo kudian. Kalau ndak ambo kudian, bu ibu dulu. Samu waknya kan sampai kian. Ya, maka apa bono kan dicai dari dunia ko? Ndak lay doh. Apa kan wak bo? Harta tidak. Ndak lay kan wak bo doh. Cubalah tanyun kana anak awak di apa so. Nak, kalau mati ayah sok nak leo mau nanggu ayah agak seminggu di kubu. Tak kena mu dah. Tanyung ke bini sok, kalau mati abang sok leo mau nanggu abang seminggu di kubu. Tak kena mu dah. Siapa lo yang kena mu nunggu di kubu? Maka kita akan sakaratul maut. Ketika itulah yang sakaratul maut, wajahnya meleleh sedikit air mata, menangis kepada Allah. Apa yang dia tangiskan? Ingat Bapak Ibu, karena saat itulah kita berdialog dengan Allah. Apanya nawakan mati, fayaqula rabb, maka yang sakaratul maut berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, bisa nak mati saya diundur sebentar ya Allah. Sebontau jadilah Tuhan. Kenapa kamu mundur mati sebentar? Pak sodako, saya akan sodako banyak-banyak. Saya akan ke masjid, saya akan beramal soleh. Wa akum minas solihin. Allah jawab, kalau ajal sudah sampai, maka tak bisa dimundur dan tak bisa untuk dimajukan. Maka sebelum kita wafat, pandang lagi Bapak Ibu, mana solat kita yang pernah tertinggal di masa lalu, Pak. Pandang ibadah kita yang tertinggal di masa lalu, maka datanglah kepada Allah. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua yang duduk di sini adalah semuanya orang berdosa, orang yang banyak khilaf dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, di penghujung ini karena hari sudah hampir jam 11, ujung lama. Nah, jadi ingat
bahwa sholat itu kalau bapak ibu kita le duduk malam kau bau alhamdulillah Allah masih kesempatan untuk kasih awak waktu untuk memperbaiki ibadah. Lejo lagi Tuhan kesempatan, maka datanglah kepada Allah. Apalagi sekarang bulan Sya'ban, sebentar lagi insya Allah kita masuki bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Rabbal. Untuk itu mu sebontau kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yakin nawa karena kita adalah banyak dosa kepada Allah. Sama-sama kita astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya ampuni kami ya Allah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ampuni segala kesalahan kami ya Allah baraya astaghfirullah minal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada kesempatan kita syailah nak dokek ke Tuhan, mi'ratlah ke Tuhan. Yang pertama kalau kita nak mi'rat ke Tuhan, bagantunglah kayak nyotawi jangan bagantung ke uang. Yang kedua ridolah dengan semua ujian Allah, ikhlaslah. Ndak lihat di dunia kan kita bisa be kecuali ikhlas kepada Allah. Yang ketiga adalah elo-elo nati awak Bapak Ibu, bina hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Siap itu mi'ratlah kepada Allah, insya Allah Allah akan senang dengan kita. Datanglah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak menyembah kepadanya, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Mohon maaf Bapak Ibu atas waktu yang begitu banyak, ku ada salah dan hilaf, ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kan bisa dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.